Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali menuntut ilmu syar'i di majelis ilmu syar'i, melaksanakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, yakni menuntut ilmu syar'i. Karena setiap kata ilmu yang disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hukum asalnya bermakna ilmu syar'i. Dan juga mengamalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Maka kalau kita menginginkan menjadi bagian dari orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan, maka kita harus semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Pada majelis ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu terkait kemuliaan tauhid dalam Islam. Tingginya kemuliaan tauhid dalam Islam. Sebagaimana kita mengetahui bahwa tauhid maknanya adalah kita mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bentuk ibadah, baik itu amalan ibadah hati, baik itu amalan ibadah lisan, dan baik itu adalah amalan ibadah anggota tubuh, semuanya harus diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan ibadah anggota tubuh, misalkan salat, seperti yang baru saja kita laksanakan, alhamdulillah, itu wajib hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa, seperti zakat. Zakat terkait harta, itu termasuk anggota tubuh. Puasa terkait badan, itu termasuk anggota tubuh, jelas. Haji, gabungan keduanya, harta dan anggota tubuh. Maka ini wajib diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan ibadah lisan, seperti membaca Al-Quran, seperti berzikir, seperti kalimat-kalimat yang diucapkan dalam rangka untuk membuat Allah ridha, itu wajib diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diucapkan dalam rangka untuk membuat ridha selain Allah Subhanahu wa taala, berupa sesembahan dan apapun itu selain Allah. Amalan ibadah lisan juga termasuk amalan ibadah yang wajib hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amalan ibadah hati. Ini yang kemudian banyak kaum muslimin melalaikannya. Amalan ibadah hati itu banyak yang terjatuh kepada kesyirikan tanpa disadari. Seperti misalkan amalan ibadah hati, rasa takut. Takut ada yang bersifat jibilli, takut yang bersifat normal, takut singa, takut ular. Ini takut yang bersifat normal, diarahkan kepada selain Allah, kepada ular, maka ini takut yang normal. Tetapi takut yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan dan kecintaan, maka ini adalah takut yang bersifat ibadah. Kalau hal itu kemudian diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, diarahkan kepada Nyi Roro Kidul misalkan, diarahkan kepada penunggu sendang tertentu, penunggu pohon keramat tertentu, takut kepada hal-hal tersebut, itu adalah takut yang disertai dengan ketundukan, pengagungan, ya, dan kecintaan. Maka ini adalah takut yang bersifat syirik akbar. Karena ini adalah takut yang bersifat ibadah, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat kondisi kaum muslimin, hampir-hampir insyaallah tidak ada kaum muslimin yang mau sujud kepada berhala. Tidak ada yang mau sujud kepada pohon keramat. Tidak ada yang mau sujud kepada sendang tertentu, kolam tertentu, atau danau tertentu, atau sesuatu yang keramat tertentu. Tetapi banyak dari kaum muslimin yang mengarahkan rasa takut yang bersifat ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta yang bersifat ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap yang bersifat ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini PR dari kita semua. Amalan ibadah hati banyak dilalaikan oleh
manusia, banyak dilalaikan oleh kaum muslimin khususnya. Jadi itu mengapa kemudian para ulama ketika mereka membahas masalah tauhid, mereka selain menjelaskan tentang prinsip umum, tidak boleh kita mengarahkan ibadah kepada selain Allah, para ulama juga dengan semangat merinci apa saja yang merupakan bentuk ibadah, terutama amalan ibadah hati. Takut yang bersifat ibadah itu amalan hati, cinta yang bersifat ibadah itu amalan hati. Kalau cinta yang bersifat jibilli, bersifat normal, cinta kita kepada orang tua, itu berarti kita mengarahkan cinta kepada selain Allah, tapi ini cinta yang normal, tidak masalah. Bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk birrul walidain. Cinta kepada pasangan kita yang sah, suami istri, maka itu juga tidak masalah. Jadi ada cinta yang ibadah, ada takut yang berupa ibadah, ada rasa harap yang berupa ibadah, itu semua hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Ini tauhid. Inilah inti utama dari ajaran yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Maka ketika seseorang itu merealisasikan tauhid ini, berusaha mengamalkan tauhid ini, apa kira-kira kemuliaan yang bisa dia dapatkan? Apa kira-kira kemuliaan dari tauhid? Mengapa sebegitu pentingnya? Mengapa yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid itu sebagai inti utama dari risalah dari seluruh rasul? Maka jawabannya adalah banyak sekali. Pada majelis ini mungkin insyaallah kita hanya bisa membahas 5 poin saja. Ya, 5 poin kemuliaan dan keutamaan tauhid dalam Islam. Yang pertama adalah tauhid itu adalah hikmah diciptakannya makhluk. Hikmah dan tujuan diciptakannya makhluk, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum birizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin." Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'bud. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku. Beribadah maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadah tidak disertai dengan tauhid, ibadahnya menjadi batal. Nanti kita bahas insyaallah. Jadi illa liya'budun, makanya para ulama menafsirkan illa liwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu mentauhidkanku. Supaya mereka itu beribadah dengan ibadah yang benar, yakni ibadah yang dibangun di atas tauhid. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah diciptakannya jin dan manusia. Hikmah diciptakannya diri kita. Diri kita masing-masing dari diri kita. Ini tujuan utama hidup kita sekarang. Jangan jadikan hal-hal dunia itu sebagai tujuan utama. Boleh itu dijadikan sebagai tujuan juga. Sesuatu yang bersifat duniawi, punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan yang layak, halal dan seterusnya. Alhamdulillah. Tapi tujuan utama kita bukanlah pekerjaan, tujuan utama kita bukanlah rumah, tujuan utama kita bukan sesuatu yang bersifat duniawi. Tujuan utama kita telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak sadar hadirnya kita di majelis ilmu itu kita sedang menunaikan tujuan utama kita? Mengapa banyak orang kemudian melalaikan majelis ilmu? Mengapa banyak orang itu lebih memuliakan, lebih menganggap besar ketika dia datang ke tempat kerja, ketika dia datang ke event-event yang lain, sementara dia datang kajian hanya untuk sebagai kegiatan part-time saja. Ini berarti dia telah melupakan tujuan utama dia. Naam, kita butuh bekerja. Naam, ya, kita tidak boleh juga untuk menghabiskan 7 hari 24 jam semuanya di kajian, tidak boleh juga. Tetapi kita harus merasakan, kita harus sadari bahwa inilah bagian dari usaha kita untuk merealisasikan tujuan utama tersebut, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari kita yang merasa kajian itu cuma sekedar ya nanti kalau sudah ada kajian setelah sholat ana hadir, tapi kalau enggak ada khalas ini. Tidak menjadikan kajian ilmu, majelis ilmu syar'i sebagai bagian dari tujuan utama, bagian dari kegiatan utama dia di dunia ini. Ini adalah kesalahan besar. Ya. Jadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, berarti tidak ada tujuan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz al-istitsna, pengecualian. Tidak ada pengecualian yang lain. Tidak ada tujuan yang lain. Karena di sini menggunakan lafaz pengecualian.
Maka inilah satu-satunya tujuan utama kita di dunia seharusnya. Supaya bagaimana caranya supaya kita bisa mentauhidkan Allah dengan tauhid yang lurus, tauhid yang hak, tauhid yang sahih. Oleh karena itu, kita tempuh metodenya. Kita pelajari ilmu syar'i sedikit demi sedikit. Yang paling utama adalah duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah kita sekarang dimudahkan untuk bisa beli buku, beli kitab, mendengarkan kajian misalkan secara online dan seterusnya. Itu adalah media yang bisa membantu kita. Naam. Tapi majelis ilmu syar'i di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang paling utama. Jangan sampai nanti kita di akhirat, kemudian di hari persidangan, kemudian kita diajukan pertanyaan, mengapa kita selama ketika di dunia tidak menghabiskan waktu sama sekali secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan utama kita diciptakan di dunia. Ya, ini adalah PR kita masing-masing. Ini adalah untuk kita renungkan masing-masing diri kita pribadi masing-masing. Jadi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah manusia dan jin. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat dari ibadahnya manusia dan jin. Ya, itu mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat selanjutnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menginginkan dari mereka itu rizki, dan tidaklah aku menginginkan mereka itu untuk memberi makan kepadaku. Sekedar yakni manfaat sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu. Ma uridu minhum min rizqin. Tidaklah aku membutuhkan, menginginkan dari mereka satu rizki pun sama sekali. Jadi kalau pakai redaksi ma uridu minhum min rizqin, ini menunjukkan penekanan tidak sedikit pun rizki sama sekali yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para makhluknya, dari manusia dan jin, dari ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hal itu. Justru sebaliknya yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rizki. Tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa berikan uang. Kita minta uang sama orang tua kita dulu ketika kita masih belum punya pekerjaan, tapi itu bukan rizki. yakni tidak kita sebut rizki, itu kita sebut minta uang, bukan minta rizki. Minta rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa yang memberikan uang tersebut, siapa yang membuat orang tua kita tersebut memiliki uang tersebut, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya seluruh rizki yang kita dapatkan tidak hanya rizki harta, tapi juga rizki kesehatan, tapi juga rizki waktu, tapi juga rizki seluruh dari apa-apa yang kita miliki. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Seluruh kenikmatan yang ada pada kalian itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terbalik. Jangan kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah karena Allah butuh ibadah kita, bukan. Tapi justru Allah memberikan kita rizki, Allah memberikan kita berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung, kemudian Allah mewajibkan kita untuk ibadah. Sebagian orang yang menyimpang dari kalangan orientalis, orang kafir yang mempelajari Islam dalam rangka untuk mencari kelemahan Islam, tapi mereka tidak kunjung bisa menemukannya hingga sekarang. Mereka mengatakan bahwa dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa yakni Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah manusia dan jin. Seolah mereka tidak mau membaca ayat lanjutannya, ma uridu minhum min rizqin. Tidaklah aku inginkan dari mereka itu rizki sedikit pun. Wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menginginkan mereka untuk beri makan kepadaku. Seolah mereka tidak mau membaca ayat itu. Maka para ulama kemudian mengatakan, apa hikmah dari mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk ibadah? Apa hikmahnya? Apa sebabnya? Hikmahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang menjadi sumber kebahagiaan dari manusia dan jin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hati mereka itu menjadi tenang, menjadi tumakninah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tumakninah, hati itu menjadi tenang? Ala
bidzikrillahi tatma'innul qulub. Disebutkan di situ bidzikrillah disebutkan duluan, padahal muta'alliq jar majrur seperti ini itu harusnya di belakang. Ala tatma'innul qulubu bidzikrillah, harusnya begitu. Tapi dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dalam rangka untuk menunjukkan bahwa hanya inilah satu-satunya cara supaya hati manusia dan jin itu bisa menjadi tenang, bisa menjadi tumakninah. Inilah ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Kalau kita tanyakan kepada setiap orang, apakah antum ingin bahagia di dunia ini? Semua orang akan menjawab iya. Semua orang ingin menjawab iya. Semua orang akan ingin menjawab ingin tenang hidupnya, ingin bahagia. Tetapi banyak orang tidak tahu caranya bagaimana meraih kebahagiaan yang hakiki. Mereka tidak tahu bagaimana caranya meraih ketenangan yang hakiki. Ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki itu diperoleh dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat di sini maksudnya adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah hanya di dalam bahasa Arabnya tidak ada kata hanya, tetapi mengapa kita terjemahkan ada kata hanya? Karena bidzikrillah ditaruh di depan. Ketika ditaruh di depan sebelum tatma'innul qulub, ini menunjukkan ya pembatasan bahwa inilah satu-satunya cara supaya hati itu menjadi tenang. Bukankah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi tumakninah. Jadi dengan kata lain, tidak ada jalan lain untuk meraih ketenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Orang-orang banyak mencari ketenangan dan kebahagiaan dengan uang. Orang-orang ingin mencari ketenangan dan kebahagiaan dengan jabatan. Naam, itu memberikan kebahagiaan. Kita tidak memungkiri hal itu. Kalau enggak punya uang, kepikiran, betul tidak? Kalau ada uang, alhamdulillah, tenang. Tetapi ketenangan tersebut tidak hakiki. Kebahagiaan tersebut tidak hakiki. Punya uang banyak, relatif lebih bahagia. Kalau enggak punya uang, relatif lebih sedih, betul tidak? Ini secara tabii, secara normal begitu. Tetapi ketenangan yang diperoleh dari banyaknya uang itu tidak hakiki. Ketika antum sudah terbiasa dengan jumlah uang segitu, lama-lama antum merasa ini masih kurang, betul tidak? Karena dengan uang yang semakin banyak, lifestyle juga meningkat. Dan uang yang antum dapatkan walaupun sebanyak satu dunia tidak akan dibawa mati. Betul? Sekarang jelas mengapa ketenangan dan kebahagiaan yang ditimbulkan oleh uang itu bukan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Walaupun antum beneran bahagia dengan uang, jabatan, kekuasaan dan seterusnya ketika di dunia, itu tidak akan dibawa mati. Walaupun uang dan seluruh kekayaan tersebut dikubur juga bersama antum, seperti yang terjadi di peradaban-peradaban zaman dulu. Raja ketika meninggal, ketika mati, ya seluruh hartanya juga dikubur di sisinya. Ternyata tidak dibawa mati. Ternyata kemudian digali lagi oleh orang ribuan tahun setelahnya. Betul tidak? Jadi kita lihat di sini bahwa ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki itu hanya diperoleh dengan cara mengingat Allah, zikrullah. Makna di dalam zikrullah adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini poin pertama, kemuliaan dari tauhid, yaitu bahwa tauhid itu adalah hikmah dari diciptakannya seluruh manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, kemudian menetapkan bahwa tujuan utama kita hidup di dunia ini adalah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin tidak ragu, tidak bimbang mengapa kita ada di dunia ini. Kalau antum melihat kepada para pemikir orang-orang kafir, ya, kita tidak menuju kepada pemikir zaman dulu sekali seperti Aristoteles dan Plato dan seterusnya. Kita bicara pemikir zaman sekarang, misalkan Stephen Hawking, ya, udah meninggal tahun 2000 berapa itu? 17, orang Inggris. Dia meninggal ketika ada di Inggris. Gak ada hubungannya. Coba kebetulan saja. Fisika, ya, fisikawan. Tidak ada hubungannya ya. Jadi jangan kaitkan nanti. Baik. Dia bimbang dengan mengapa kita ada di dunia ini. Kalau
kalau antum baca buku-bukunya, dia bimbang sekali dengan pertanyaan itu. Pertanyaan itu, mengapa kita ada di dunia ini? Apalagi kalau misalkan punya pemahaman fisika, kemudian kita di bumi, kemudian kita lihat di sini, mengapa planet-planet ini sepi semua, cuma kita di sini yang ramai sendiri? Kenapa kita ada di sini? Seluruh planet-planet di sini sepi semua, nggak ada makhluk hidup, cuma kita di sini. Semakin bimbang itu, semakin paham astronomi, astrofisika, kosmologi, fisik, semakin bimbang. Kenapa cuma kita doang di sini? Hah? Kalau antum baca buku-bukunya, tapi nggak perlu dibaca. Stephen Hawking itu pemikirannya itu ada progres memang, ada perubahan-perubahan, tapi tetap sama-sama dalam koridor bingung. Bingung mengapa kita ada di sini. Ajib ya. Kaum muslimin tidak perlu bingung. Selesai masalah tersebut, langsung selesai. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama kita hidup di dunia adalah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Khalas. Kita bisa alihkan energi kita untuk mewujudkan tujuan utama tersebut. Gak perlu bingung lagi, bimbang lagi, sampai mati gak menemukan apa tujuan utama dia hidup di dunia. Kasihan. Ya, tanggung jawab kita sebagai orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita semangat untuk mendakwahkan al-haq ini atau tidak? Atau kita biasa saja melihat orang masih bingung, tidak melakukan apapun langkah, padahal kita memiliki banyak fasilitas dan kemampuan untuk melakukan hal itu. Ajib. Kemuliaan yang kedua dari tauhid adalah bahwa tauhid itu adalah inti dari seluruh ajaran Nabi dan Rasul. Seluruh Nabi dan Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan tentang tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang semua dari rasul tersebut risalahnya sama. Ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Maka ini adalah inti dari seluruh ajaran Nabi dan Rasul tanpa terkecuali. Tidak ada Nabi dan Rasul satupun dari 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengajarkan tentang tauhid, semuanya mendakwahkan tentang tauhid. Dari ratusan ribu tersebut yang kita tahu secara nama cuma 25 Nabi dan Rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus kepada orang-orang sebelummu, wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada dia bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka ibadahilah aku, ibadahilah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga, semuanya mendakwahkan tentang tauhid. Tidak ada perbedaan. Padahal Nabi dan Rasul tersebut beda zaman, beda generasi, beda daerah, beda tempat, beda suku, beda ras, tapi seluruhnya mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi semuanya mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya ikhwatun li'allah. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Para nabi itu adalah saudara sebapak. Ibu mereka itu beda-beda, tetapi agama mereka sama. Sama-sama mengajarkan tauhidullah. Sama-sama mengajarkan bagaimana caranya kita untuk mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran seluruh nabi dan rasul. Kalau kita renungkan, ketika suatu ajaran itu selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahwa itu adalah kemaslahatan bagi seluruh umat, bagi seluruh kaum. Tidak peduli itu berada di zaman apa, generasi apa, tidak peduli itu rasnya apa, sukunya apa, tidak peduli bahasanya apa. Ketika Allah Subhanahu wa taala selalu mensyariatkan, selalu mewajibkan hal tersebut, maka kita yakini bahwa
sesuatu tersebut adalah kemaslahatan untuk seluruh manusia di seluruh zaman, di seluruh tempat, tanpa peduli itu generasi apa, zaman apa, dan itu daerah mana dan seterusnya. Ya, jadi tauhid, yang namanya tauhid itu adalah kemaslahatan untuk seluruh kaum. Karena kalau kita melihat misalkan hukum-hukum fikih, Allah Subhanahu wa taala mengubah hukum-hukum fikih. Sebagian hukum fikih diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda antara syariatnya Nabi Muhammad SAW dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Contoh yang banyak disebutkan oleh para ulama adalah masalah benda atau baju yang terkena najis. Kalau di syariatnya Nabi Muhammad SAW baju yang terkena najis kita bisa sucikan dengan dibasuh. Tapi kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam baju yang terkena najis, baju tersebut harus digunting. Bagian yang terkena najis harus digunting. Coba kalau misalkan syariat Nabi Musa alaihissalam itu masih diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa enggak compang-camping baju kita sekarang, betul? Jadi yang namanya kemaslahatan ketika hal tersebut selalu Allah syariatkan, ini menunjukkan bahwa ini adalah kemaslahatan untuk seluruh manusia. Tidak peduli zaman, tidak peduli generasi, tidak peduli tempat dan daerah. Inilah tauhid, inilah tauhidullah. Maka kalau kita renungkan, ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seluruh manusia itu membutuhkan tauhid. Sama bahasanya seperti tadi, seluruh manusia itu membutuhkan zikrullah. Ya, seluruh manusia membutuhkan, yakni bagaimana caranya supaya mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Ternyata walaupun warna kulitnya beda, tinggi badannya berbeda. Nabi Adam alaihissalam tinggi sekali beliau dibandingkan kita, ya. Tingginya beda, warna kulitnya beda, bahasanya beda. Tinggal di zaman yang berbeda, generasi yang berbeda, tinggal di daerah yang berbeda. Tetapi ternyata hatinya sama. Yang dibutuhkan hatinya sama. Yang dibutuhkan hatinya untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki sama-sama itu merupakan tauhid. Yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang kedua, ya, menunjukkan bahwa tauhid itu adalah kemaslahatan untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Karena tauhid itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa wahyukan kepada seluruh nabi dan rasul tanpa terkecuali. Kemudian yang ketiga adalah kemuliaan tauhid, yang ketiga adalah tauhid itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia secara fitrah, manusia memiliki tauhid tersebut. Inilah kondisi dari hati yang masih hanif, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, yakni teladan, qanitan lillah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, yaitu orang yang cenderung kepada al-haq. Hanif maknanya cenderung kepada kebenaran dan menjauh dari kebatilan. Ini makna dari hanif. Walam yakun minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk bagian dari orang-orang musyrik. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Bukanlah Ibrahim itu termasuk Yahudi ataupun Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah, akan tapi Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingkari bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk Yahudi dan Nasrani. Kalau kita lihat misalkan di zaman sekarang, di literatur yakni orang-orang orientalis, orang-orang kafir, mereka memasukkan agama Yahudi dan Nasrani itu sebagai bagian dari Abrahamic faith, agama Ibrahim, yaitu Yahudi, Nasrani sama Islam, disebut Abrahamic faith. Alasannya karena kata mereka karena ini sama-sama mengerucut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di Al-Qur'an. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani.
Tidak boleh kita nisbatkan agama Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecuali kalau yang kita maksudkan adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam pada saat itu. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam pada saat itu. Naam, itu Islam juga. Ya, agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Isa, Islam juga. Tapi setelah diubah, maka orang-orang yang kufur kepada Nabi Musa alaihissalam, itulah yang kita sebut dengan mereka lah Yahudi. Orang-orang yang kufur kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka lah yang kita sebut sebagai Nasrani. Ya, tetapi tidak boleh kita campur adukkan istilah-istilah ini, kemudian kita katakan Yahudi yang sekarang, Nasrani yang sekarang, agama Yahudi dan Nasrani yang sekarang, dan juga Islam, ini termasuk bagian dari Abrahamic faith. Abrahamic monotheistic religions, itu diantara istilah lain yang disebutkan di paper-paper. Ya, ini adalah kebatilan. Sudah dibantah langsung di Al-Quran. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Ibrahim itu bukan termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Akan tapi Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang muslim. Maka inilah tauhid. Tauhid itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap hati yang hanif, setiap orang yang hanif. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqim wajhaka lid-din hanifa, fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun." Faqim wajhaka lid-din hanifa. Arahkanlah wajahmu kepada din yang hanif, yang lurus. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu Allah ciptakan berada di atas fitrah tersebut. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Setiap bayi yang lahir itu memiliki fitrah tersebut. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi kemudian mengapa setelah itu kita mengetahui ada orang yang kufur kepada Allah, ada orang musyrik kepada Allah, ada orang Yahud, Nasara dan seterusnya, Majus. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah ada setiap bayi yang lahir kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Inilah yang disebut di ayat tadi. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Ini fitrah Allah, fitrah dari Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa mengubah hal tersebut. Tidak ada yang bisa mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap bayi yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidani aw nasrani aw majisani. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, tapi kemudian kedua orang tuanya lah yang membuatnya dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kemudian para ulama kemudian menjelaskan bahwa walaupun cuma disebutkan orang tua oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian kita pahami bahwa lingkungan yang lain selain orang tua itu juga faktor juga. Seseorang itu fitrahnya menjadi rusak, hatinya tidak lagi menjadi hanif. Kenapa? Orang tuanya yang mengajarkan kekufuran atau lingkungannya yang mengajarkan kepada kekufuran. Orang tuanya atau lingkungannya yang mengajarkan kepada kesyirikan. Tapi kalau dia masih dalam fitrahnya, maka dia akan memiliki hati yang hanif. Ya, ini adalah kemuliaan tauhid nomor berapa tadi? Nomor 3. Yaitu bahwa tauhid itu adalah sesuatu fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Hati yang hanif akan selalu memiliki fitrah tersebut. Kemudian tauhid yang keempat, kita sampai jam berapa? Kira-kira berapa menit lagi? 10 menit 5 menit. Taib. Nah, kemudian tauhid yang keempat adalah bahwa tauhid itu adalah pondasi ibadah. Tauhid itu adalah pondasi dari ibadah. Maksudnya adalah ketika tauhidnya rusak, maka ibadahnya akan rusak. Ketika dia tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh amalan ibadah yang dia lakukan, walaupun dengan niat untuk beribadah kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang kafir misalkan. Mereka ingin beribadah kepada Tuhan versi mereka masing-masing, tetapi itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, fala yuqbala min. Itu tidak akan diterima darinya. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, karena satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Maka itu mengapa kita lihat misalkan ketika seseorang itu melaksanakan berbagai amalan tetapi kemudian tidak disertai dengan tauhid yang lurus, antara dia orang kafir atau orang musyrik, jelas tidak mentauhidkan Allah, atau dia merasa dia sebagai kaum muslimin tapi dia melakukan syirik akbar. Berbahaya. Dia merasa muslim, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi di sisi yang lain dia melakukan syirik akbar. Ya, mengagungkan pohon-pohon keramat dan seterusnya, jimat dan seterusnya, dia agungkan hal tersebut. Ya, maka ini berbahaya. Kita tidak tahu apakah dia di sisi Allah masih dihukumi muslim atau tidak. Makanya kita harus senantiasa edukasi kaum muslimin, berikan edukasi kepada kaum muslimin. Jangan sampai sudah capek-capek amalan ibadah ketika di dunia, kok ternyata di akhirat gak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami datang kepada amalan-amalan mereka, amalan-amalan yang mereka perbuat ketika di dunia, kemudian kami jadikan itu sebagai seperti debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia amalan hidupnya selama ini. Ya. Ayat tersebut kata para ulama bisa bermakna orang kafir yang memang kafir asli, musyrik asli, bukan Islam, atau sebagian kaum muslimin yang berbuat kesyirikan, syirik akbar kepada Allah, padahal dia sholat tapi syirik akbarnya jalan terus, amalan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Wajah-wajah yang pada hari tersebut tertunduk, wajah-wajah yang terlihat letih dan capek. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan amalan ketika di dunia. Tapi apa kesudahan mereka? Tasla naron hamiyah. Mereka masuk ke dalam neraka yang panas. Kenapa mereka kesudahannya demikian? Padahal disebutkan amilatun nasibah. Amilah, wajah-wajah yang beramal, wajah-wajah dari orang yang beramal, nasibah, yang capek dengan amalan mereka. Para ulama mengatakan ini mencakup orang kafir asli yang beribadah kepada Tuhan versi mereka masing-masing. Mereka menginginkan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara beribadah kepada versi Tuhan mereka masing-masing. Demikian pula para ulama juga mengatakan bahwa ini juga mencakup sebagian kaum muslimin yang beribadah kepada Allah tapi di saat yang sama syirik akbarnya jalan terus. Tidak bertaubat sampai matinya melakukan syirik akbar. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah yang pada hari tersebut, pada hari kiamat, mereka wajah-wajah tersebut tertunduk, amilatun nasibah. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala wajah-wajah tersebut wajah yang banyak melakukan amalan dan wajah yang capek karena saking banyaknya amalan yang dia lakukan di dunia. Tasla narun hamiyah. Akan tapi kesudahannya adalah kepada neraka yang panas, hamiyah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya itu mengapa edukasi kepada tauhid yang sahih, tauhid yang benar, ini harus senantiasa kita galakkan, harus senantiasa kita dakwahkan. Tujuannya adalah supaya orang-orang itu bisa mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sahih. Kalau kita lihat misalkan, ya, jadi jangan sampai kita berada pada titik tersebut penyesalan yang tidak akan kita bisa ubah selamanya. Sudah capek lama-lama, sudah selama seumur hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kemudian di akhirat nauzubillah min dzalik dijadikan faja'alnahu haba'an mantsura. Kami jadikan amalan dia seperti debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapain lagi kita? Balik ke dunia enggak bisa.
Makanya sebelum mencapai titik itu, pastikan bahwa kita itu sudah berusaha untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid yang lurus, tauhid yang sahih. Dan itu bisa didapat dengan cara kita rajin menuntut ilmu syar'i di majelis ilmu yang benar, yang beneran mengajarkan ilmu, bukan majelis yang sekedar guyonan atau bercanda saja. Ya. Kalau kita lihat misalkan kondisi manusia, kita lihat misalkan Indonesia, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Kita dilahirkan dari kecil sudah muslim, alhamdulillah, ini kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang besar. Tapi kalau kita melihat misalkan negara-negara tetangga kita di Indonesia, dari Indonesia, negara di sebelah timur kita, negara di sebelah selatan kita, negara-negara, mayoritas negara Asia Tenggara, musyrik, betul tidak? Mayoritas negara-negara Asia Tenggara menyembah berhala. Menyembah berhala. Asia Timur, Asia Selatan, dan manusia secara umum di muka bumi ini mayoritasnya masih belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah bersemangat untuk pertama untuk diri kita sendiri memperbaiki ketauhidan kita, kemudian apakah kita bersemangat untuk mengambil bagian dari dakwah ini? Bisa dengan ilmu kita kalau kita berilmu, bisa dengan tenaga kita, bisa dengan harta kita dan seterusnya. Ya, apa yang nanti kita akan sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat di sini bahwa yang namanya tauhid itu adalah fondasi ibadah. Kalau tauhidnya lurus, maka kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tauhidnya rusak, maka ibadah tersebut akan dijadikan oleh Allah sebagai debu yang berterbangan. Kemudian kemuliaan tauhid yang kelima, yang terakhir insyaallah pada majelis ini, walaupun masih banyak, tapi kita cukupkan dengan 5 poin saja, yaitu kemuliaan tauhid yang kelima, bahwa tauhid itu adalah kunci keamanan dan hidayah di dunia dan di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang yang beriman dan keimanan mereka tidak dicampuri kezaliman. Kezaliman yang dimaksud apa? Kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Seseorang ketika melakukan syirik akbar, mengapa itu disebut zalim? Bukan karena dia menzalimi Allah, bukan karena kesyirikannya tersebut menyakiti Allah. Allah tidak membutuhkan hal tersebut, Allah tidak rugi kalau seluruh makhluknya syirik kepada Allah. Tapi makna dari kesyirikan, mengapa disebut sebagai kezaliman? Karena zalim itu lawan dari adil. Dan adil itu adalah ketika seluruh hak terpenuhi. Dan zalim itu berarti apa? Ketika ada hak yang tidak terpenuhi. Dan tauhid itu adalah haknya Allah. Sehingga ketika seseorang itu tidak mentauhidkan Allah, ketika berbuat kesyirikan, syirik akbar, demikian pula syirik asghar, sama. Maka itu berarti dia telah melakukan kezaliman. Itu berarti dia tidak menunaikan suatu hak. Dan hak apa yang lebih besar daripada haknya Allah? Betul tidak? Hak apa lagi? Hak siapa lagi yang lebih besar daripada haknya Allah Subhanahu wa taala? Itu mengapa syirik akbar dan juga syirik asghar masuk inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar karena tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi tersebut supaya kita mikir. Seperti yang Anda sebutkan tadi, sebagian kaum muslimin ibadah jalan, tapi di saat yang sama syirik akbar tetap jalan. Yakni ada orang-orang yang seperti itu, berbahaya. Makanya jangan pikirkan syirik akbar, itu dilakukan oleh orang-orang non-muslim itu. Muslim mana ada melakukan syirik akbar? Karena syirik akbar dipikirnya cuma nyembah berhala bentuknya. Mana ada orang muslim nyembah berhala sekarang? Pemikiran sebagian orang demikian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri
tidak membalut keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Jadi di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak membicarakan orang-orang yang memang musyrik asli. Ya, Allah mengisyaratkan ada orang yang beriman kemudian imannya itu dicampuri dengan kesyirikan. Gimana kira-kira? Salat jalan, puasa jalan, zakat jalan, haji jalan, tapi melakukan syirik akbar, berbahaya. Ya, berbahaya. Makanya ketika kita mengajarkan tauhid seperti ini, ketika kita mengajarkan ini syirik, ini syirik, ini syirik, ini syirik, kemudian ternyata salah satunya kemudian ternyata dilakukan oleh dia, kemudian dia tersinggung, kemudian dia mengatakan antum mengkafirkan ana. Bukan itu maksud kita. Kita tidak sedang mengkafirkan kaum muslimin, kita sedang mengajak kaum muslimin untuk supaya ayo kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa ada orang-orang yang demikian, iman dia di satu sisi dia mengatakan beriman kepada Allah, tapi di sisi yang lain dia syirik akbar. Ini hal yang kontradiktif sebenarnya. Keimanannya langsung rusak dengan syirik akbarnya sebenarnya. Tapi kita lihat bagaimana Allah menggunakan redaksi talbis, yakni walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak mencampuri, tidak membaluti, tidak mengotori keimanan mereka dengan kesyirikan. Karena ada orang-orang yang demikian. Tidak mungkin itu disebutkan oleh Allah kalau tidak ada yang melakukannya. Ini kaidah yang sangat penting dari Al-Quran. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu dilakukan oleh seseorang, tapi gak ada orang selama di dunia ini yang tidak ada melakukan. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang sia-sia dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oman asdaqu minallahi qila, oman asdaqu minallahi haditsa. Siapakah perkataan yang lebih benar daripada perkataannya Allah Subhanahu wa taala? Akurat sekali. Jadi kalau ada sesuatu yang disebutkan, disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti ada orang yang melakukannya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman, yakni kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Makanya sekarang kita punya 4 poin. Ini terakhir insyaallah. Keamanan dan hidayah. Masing-masing ada 2. Keamanan di dunia, keamanan di akhirat. Hidayah di dunia, hidayah di akhirat. Keamanan di dunia yaitu berupa perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada dia supaya dia tidak terpengaruh oleh syubhat dan syahwat. Ketika orang tersebut beriman kepada Allah dan berusaha untuk merealisasikan tauhid yang sahih, Allah akan jaga dia ketika di dunia, Allah akan jauhkan dia dari syubhat dan syahwat yang bisa merusak dia. Itu keamanan di dunia. Keamanan di akhirat, Allah akan jauhkan dia dari azab neraka. Itu keamanan di akhirat. Sedangkan hidayah di dunia, apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia petunjuk untuk bisa melakukan amalan ibadah, untuk bisa menuntut ilmu syar'i, untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat Allah ridho kepadanya. Ini hidayah di dunia. Karena itu semuanya dilakukan di dunia. Sedangkan hidayah di akhirat, ada hidayah di akhirat. Yaitu apa? Ketika Allah memudahkan manusia tersebut, memudahkan proses hisabnya, memudahkan proses dia berjalan di atas sirat, memudahkan dia untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah di akhirat. Ya. Jadi al-amnu wal hidayah, keamanan dan hidayah. Keamanan di sini berarti perlindungan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Hidayah di sini berarti apa? Taufik dari Allah untuk dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Allah lindungi dia dari yang tidak diinginkan dan Allah berikan dia taufik untuk mendapatkan yang dia inginkan. Al-amnu wal hidayah. Digabungkan keduanya dalam satu ayat menunjukkan bagaimana lengkapnya perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Siapa orang tersebut? Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan dia dengan kesyirikan, dengan kezaliman. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.